Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah sumbah yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat siang hari ini kita masih diberi kesempatan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, insyaallah sehat jasmani dan rohani. Terbukti pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri undangan Allah melaksanakan rentetan jamaah Jumat. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khotib, saya menyeru pada diri saya sendiri khususnya dan pada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melaksanakan aktivitas ibadah yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Karena salah satu kunci sukses orang hidup adalah bertakwa, dan bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan mudah-mudahan khususnya jamaah di masjid ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan golongan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada Jumat ini saya akan bacakan khutbah judulnya Manusia Berbeda Tapi Sama. Jamaah sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pada abad ke-18 sampai 20, 1800 sampai tahun 2000 ada teori ras. Kalau dulu istilahnya ada ras diskriminasi dan sebagainya, bahwa manusia di dunia ini dibagi 5 ras. Yang satu adalah Negroid yang tinggal di Afrika, kulitnya hitam dan seterusnya. Yang kedua adalah Kaukasoid, kulitnya putih, tinggal di Eropa, Amerika dan Australia. Yang ketiga Mongoloid, kulitnya kuning, tinggal di dataran Tiongkok. Yang keempat Indian, yang tinggal di Amerika, berkulit merah. Kemudian yang kelima adalah Melayu. Melayu itu seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Asia Tenggara, berkulit sawo matang atau coklat. Nah, teori 5 ras inilah yang membuat perbudakan manusia sebelum abad ke-20. Negro yang kulit hitam dan seterusnya, atau bahkan Indonesia itu menjadi budak, menjadi kulit berwarna menjadi budaknya kulit putih. Kebetulan memang orang-orang kulit putih Eropa, Amerika adalah orang-orang yang lebih maju teknologinya, sehingga terjadi perbudakan. Nah, dengan terjadi perbudakan itulah terjadilah ras diskriminasi dan menjadikan kelas-kelas dalam kehidupan manusia. Manusia yang berkulit hitam, berambut keriting dan sebagainya, termasuk Indonesia, dianggap kelas 2 atau bahkan kelas 3. Nah, Islam datang menghilangkan itu. Walaupun Islam sudah datang 1400 tahun yang lalu, tapi ternyata ras diskriminasi baru hilang di abad ke-20. Selama ini kulit berwarna menjadi pembantu, menjadi budaknya kulit putih. Tapi berbahagialah kita menjadi orang Muslim, sudah mendapatkan wahyu itu lewat Rasulullah. Saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya terjadi saling kenal mengenal di antara kalian. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui juga Maha mengenal. Ini Al-Hujurat ayat 13. Jadi jamaah sekalian, walaupun Islam sudah jauh maju waktu itu, wahyu sudah diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW, tapi perbudakan masih terus berjalan karena menganggap memang manusia berbeda kelas. Di agama lain juga ada kelas-kelas, ada sudra dan seterusnya. Nah, Islam menghilangkan itu. Nah, kenapa kita ini bisa berbeda padahal dari satu biji atau dari satu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kenapa bisa berbeda? Karena jemaah sekalian, di dalam ilmu geografi itu menyebutkan bahwa memang di mana mereka tempat tinggalnya itulah akan mempengaruhi kulit, warna dan seterusnya. Maka ketika anak-anak Adam ketika pergi ke Afrika, karena di sana suasananya panas, maka jadilah warnanya hitam. Kemudian anak-anak Adam yang pergi ke Eropa, ke Amerika jadi putih karena memang di sana kurang sinar matahari. Sementara di Afrika jadi banyak. Kenapa bisa berwarna kuning di Tiongkok, Mongolia? Karena memang di sana subtropis. Kemudian kenapa di Indonesia dan Singapura, Malaysia, mungkin Brunei bisa menjadi coklat atau sawo matang? Karena kondisinya kita tropis dan terusnya. Mempengaruhi sinar matahari, mempengaruhi kulit kita ribuan tahun. Jadi ribuan tahun sehingga menjadi seakan-akan generasi baru. Karena kita itu hidup itu memang survive ya, supaya tetap hidup di Afrika yang panas, memang kulitnya harus hitam. Supaya kuat, supaya menjadi bisa berkontribusi dengan kehidupan di alamnya itu. Begitu juga hidup di Eropa, memang kulitnya harus putih dan harus banyak bulunya supaya tidak kedinginan dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, nah itulah yang menyebabkan manusia berbeda dan bahasanya juga berbeda. Kenapa? Karena sifat manusia itu kalau punya kelompok itu mengunggulkan kelompoknya sendiri-sendiri. Lihat saja itu, kalau kita nonton bola, Persibaya mau sama Persib, padahal itu baru sama-sama Indonesia, tapi mengkelompokkan diri itu seolah-olah dialah yang penguasanya, dialah yang pemenangnya. Jadi sifat manusia yang berkelompok, kemudian harus mandiri, harus merasa berbeda, maka sehingga bahasanya mereka juga berbeda-beda. Ribuan bahasa di seluruh dunia. Itulah menyebabkan mengapa dari satu atau dua orang, dari Adam dan Hawa, bisa berubah menjadi ribuan bangsa, ribuan bahasa dan seterusnya. Tapi akhirnya sebenarnya kita itu satu. Kemudian abad 21 ditemukan teori biomolekuler bahwa di dalam tubuh kita ini, jamaah sekalian, ada 3 miliar molekul. Dan ternyata hanya 0,1% itu yang membedakan. Yang 99,9% sama. Apa itu yang membedakan? Yang membedakan adalah warna kulit, kemudian warna mata dan rambut. Ternyata itu hanya nilainya 0,1%. Jadi ibaratnya tubuh kita ini ada 1000 unsur, maka yang 999 unsur itu sama. Itu namanya DNA atau genetika tadi. Yang berbeda adalah 0,1 atau 1, yaitu fenotip itu yang terlihat di luar ini. Ada yang hidungnya mangir, yang bangir, ada yang kulitnya putih, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, sebagainya. Itu adalah ternyata hanya 0,1%.
Itu teori biomolekuler yang terbaru. Jadi setelah diteliti sekian lama, ternyata kita ini dari satu, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Semua unsur kita ada. Jadi Nabi Adam ataupun kita ini semua unsur ada. Unsur hitam, unsur putih, unsur merah, unsur kuning. Itu ada di dalam diri kita ini. Tetapi ternyata itu hanya yang warna tadi, warna kulit yang di luar kita ini, fenotip ini, ternyata hanya 0,1%. Sing 99,9% ternyata kita ini sama. Di dalam tubuh kita ini ada 3 miliar unsur molekul dalam tubuh kita. Betapa besarnya Allah menciptakan kita, luar biasa. Bisa 3 miliar dalam tubuh kita, hanya berbeda 0,1%. Itu gampangannya ada 1000 unsur, sing 999 unsur itu sama. Sing beda hanya 1. Jadi 999 dibanding 1. 1 kelihatan di luar ini kan. Nah, gitu. Makanya orang kadang-kadang pilih sing putih, pilih sing ganteng, pilih sing cantik ya, karena emang ternyata hanya memilih 1. Hanya memilih 1 saja. 0,1%. Jadi kalau lihat seperti ini, ya Allah, betapa besar, maha besarnya Allah menciptakan kita. Bagi orang yang berpikir, dan setelah ilmu itu datang, artinya setelah diteliti dalam tubuh kita, ternyata hanya 0,1% saja yang membedakan. Artinya sebenarnya kita ini sama. Orang Indonesia yang coklat dengan orang Eropa atau Amerika yang putih, yang irung yang bangir dengan orang pesek, yang dengan Afrika yang kulitnya hitam negro, ternyata sama. Nah, disebutkan tadi di sini, akhirnya apa? Yang membedakan adalah nilai takwanya itu. Nah, itulah jamaah sekalian. Jadi maka dari itu tidak ada lagi sekarang ras diskriminasi. Sejak abad 20 sudah dihilangkan ras diskriminasi. Dunia menjadi satu, manusia menjadi satu. Walaupun prakteknya mungkin tidak ya, tapi prinsipnya adanya hak asasi manusia itu, seluruh manusia ini adalah derajatnya sama. Yang membedakan hanya 0,1%. Tetapi kalau dalam Islam disebutkan yang membedakan adalah ketakwanya kita. Nah, inilah kita majunya Islam zaman itu 1400 tahun yang lalu sudah ada wahyu disampaikan oleh Rasulullah begitu. Jadi sekarang tidak ada zamannya lagi kita kok mempertarungkan perbedaan, mempersengketakan fisik dan seterusnya. Padahal diri kita itu sama dari unsur yang sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama sekalian yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua ini saya sampaikan sekali lagi bahwa manusia memang beda, tapi prinsipnya adalah sama. Saya ulangi lagi, menurut ilmu yang terbaru biomolekuler, bahwa dalam diri manusia itu 0,1% saja yang berbeda, yaitu kulitnya yang kelihatan di luar, rambutnya keriting, rambutnya lurus saja. Hanya itu ternyata 0,1%. Yang lainnya di dalam unsur sejumlah 3 miliar itu ternyata sama. Jadi maha benar Allah segala firman-Nya. Betapa dahsyatnya Allah menciptakan kita dengan berbagai macam karakter dan sebagainya. Toh akhirnya kita ini
Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan beruntung. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabibanana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir wassalam.